Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Siklus air sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan ada piring, mangkok kecil yang berisi air panas, wadah, es batu, dan bubuk kopi. Bubuk kopi berperan sebagai tanah, sedangkan air panas berperan sebagai badan air. Susunlah alat dan bahan tersebut seperti pada video ini. Proses pertama adalah proses penguapan evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada badan air dan penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan tanah. Setelah proses evaporasi dan transpirasi, maka proses selanjutnya adalah proses kondensasi, yaitu air akan membentuk awan. Es batu berperan sebagai awan. Setelah terjadi proses kondensasi, terjadi pula proses presipitasi, yaitu turunnya awan ke wadah es batu yang meneteskan ke dalam wadah toples. Air tersebut diibaratkan tetesan-tetesan air hujan. Udara juga dikenal sebagai siklus hidrologi, adalah proses sirkulasi udara yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, evaporasi, dan transpirasi. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan melibatkan pergerakan molekul udara dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Energi matahari berperan besar dalam siklus udara dengan sekitar 90% kelembapan terbentuk dari atmosfer melalui penguapan udara dari lautan dan badan udara lainnya. Sisanya ditinggalkan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Siklus udara ini menggambarkan pergerakan udara dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi, dengan beberapa jalur atau tempat yang dilalui udara dalam daur hidrologi, termasuk siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ini 3 jenis siklus udara yang berbeda berdasarkan jalur atau tempat yang dilalui udara dalam daur hidrologi. Jenis-jenis siklus udara tersebut adalah: yang pertama, siklus udara pendek. Siklus udara pendek terjadi ketika penguapan berlangsung di permukaan laut dan kemudian membentuk awan. Lalu awan itu turun menjadi hujan di wilayah laut juga. Yang kedua, siklus udara sedang. Siklus udara sedang berlangsung ketika diawali oleh penguapan udara di laut atau daratan. Uap itu juga menjadi awan yang terbawa angin ke wilayah daratan. Proses kondensasi lalu membuat awan itu turun menjadi hujan di daratan atau daratan rendah air, kemudian mengalir ke laut melalui aliran ataupun kanal. Yang ketiga, siklus udara panjang. Siklus udara panjang terjadi dengan diawali penguapan udara laut. Uap itu menjadi awan yang terbawa angin ke tempat tinggi di daratan. Ini juga berubah menjadi hujan salju atau es di pegunungan. Salju dan bongkah es kemudian meluncur dari ketinggian ke daratan rendah hingga mencairnya udara. Selanjutnya, udara mengalir melalui sungai-sungai dan kembali ke laut. Siklus udara sangat penting bagi keberadaan makhluk hidup di dunia karena udara adalah salah satu elemen dasar yang diperlukan untuk kehidupan.